Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Menyambung bacaan malam Kamis tadi tentang pembukaan Konstantiniyah Agung. Menurut Imam Al-Barzanji di dalam Al-Isya'ah, yang dimaksud dengan Konstantiniyah Agung ini bukan kota Istanbul Turki yang dulunya juga bernama Konstantiniyah, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sebuah kota besar yang juga terletak di Eropa yang berdekatan dengan Laut Tengah, yakni Laut Mediterania, yang merupakan markas kekuatan orang-orang Nasrani. Mengikut hemat saya, ujar penyusun Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Konstantiniyah ini adalah kota Roma, ibu kota negara Italia yang ada sekarang ini, karena di dekat sana juga terdapat kota Vatikan yang merupakan pusat kegiatan orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam. Tentara Imam Al-Mahdi bukan hanya sekedar berhasil memukul mundur tentara Roma, tetapi akhirnya berhasil menaklukkan kota Konstantiniyah ini, yakni Konstantiniyah Agung, dan menguasai kota itu dengan sepenuh kekuasaan. Lalu beliau membagi-bagikan harta rampasan di kalangan kaum muslimin. Ketika Imam Al-Mahdi sibuk membagikan harta rampasan itu, terdengarlah satu teriakan yang sangat kuat sekali yang hampir didengari oleh keseluruhan tentara beliau, yang mana suara itu mengatakan, cepatlah kalian pulang, cepatlah kalian pulang, karena Dajjal telah berkuasa di negeri kalian. Suara ini sebenarnya suara syaitan, yakni berita bohong. Ia tidak benar, tetapi tentara Imam Al-Mahdi tidak mengetahui hakikat sebenarnya akan suara itu. Akhirnya para tentara Imam Al-Mahdi ini bergegas pulang ke Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Mereka cepat-cepat pulang dan tidak mempedulikan lagi harta rampasan yang ada pada tangan mereka. Ketika mereka sampai di negeri masing-masing, barulah mereka sadar bahwa berita kemunculan Dajjal itu adalah berita bohong atau berita tidak benar yang datangnya daripada syaitan. Setelah kepulangan tentara Imam Al-Mahdi ini, bangsa Roma mengambil semula negeri mereka yang telah ditinggalkan oleh tentara Imam Al-Mahdi, dan mereka membunuh dan menyiksa orang yang tersisa daripada tentara Imam Al-Mahdi yang masih belum sempat pulang ke negeri mereka, sehingga tidak tinggal seorang jua pun orang Islam di tanah bangsa Roma itu. Tentara yang tertipu menjadi kesal, yang sawat bulikan ke Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Mbah sadar pada itu cuma suara syaitan. Habis itu pulang mendengar kabar bahwa para tentara Islam yang tersisa di Roma itu tidak ada yang tersisa lagi. Mereka kesal, lalu mereka membuat keputusan untuk menyerang Roma pada kali yang kedua. Maka dengan semangat yang membara dan keimanan yang teguh, mereka kembali mengepung kota Konstantiniyah. Maka di pagi hari yang ketiga mereka beramai-ramai mengumandangkan takbir Allahu Akbar,
lalu jatuhlah satu penjuru pertahanan musuh yang membuat mereka menjadi panik dan lari kocar-kacir. Dengan itu kota Konstantinia dapat direbut kembali dan tentara Imam Al-Mahdi akan mendapat harta rampasan yang lebih banyak lagi dari peperangan yang sebelumnya. Sehingga khazanah Masjidil Aqsa yang pernah dicuri oleh bangsa Roma akan diambil kembali oleh Imam Al-Mahdi dan diletakkan semula di Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi. Di zaman pemerintahan Imam Al-Mahdi ini akan wujud keberkahan dan nikmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran keadilan seorang pimpinan. Ketika itu bumi akan mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian dan juga segala galiannya, harta kekayaan yang ada di dalam bumi seperti emas, perak dan sebagainya. Umat Islam akan hidup dalam keadaan aman dan makmur di zaman itu. Harta benda melimpah ruah dan pemerintahan pun sangatlah adil. Harta kekayaan dibagi-bagikan dengan penuh keadilan dan sama rata. Hadirin rahimakumullah, mengikut Imam Al-Barzanji di dalam Al-Isya'ah halaman 91 dan 107, adalah besar kemungkinan zaman keadilan dan kemakmuran ini bukan setelah pembukaan kota Konstantinia Agung ini, tetapi ia akan berlaku setelah turunnya Nabiullah Isa alaihi salam dan setelah beliau membunuh Dajjal dan setelah kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang disebutkan akan berlaku di zaman Nabi Isa alaihi salam itu ialah ketika Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi hidup di zaman yang sama, yaitu setelah pembunuhan Dajjal dan setelah musnahnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Setelah berlaku 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun kemakmuran ini, dunia Islam sekali lagi akan dilanda ujian yang sangat besar, bahkan ujian yang terbesar sekali dalam sejarah dunia sejak dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal yang akan membuat kerusakan dan kekufuran di atas muka bumi ini. Maka inilah tajuk perbincangan kita pada bab yang selanjutnya. Jadi pada pembicaraan tentang kemunculan Dajjal ini terbagi kepada 15 macam pembahagian bicaranya. Yang pertama, kita akan bicarakan nanti Dajjal pembawa fitnah atau ujian berat. Yang kedua, masyarakat luas yang menyongsong kedatangan Dajjal. Yang ketiga, asal usul keluarga Dajjal. Keempat, sifat-sifat badannya. 5, tempat tinggalnya sekarang. 6, di manakah ia akan mula muncul. 7, berapa lama ia akan hidup di dunia ini setelah kemunculannya. Yang kedelapan, macam-macam fitnah Dajjal, sehingga jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yakni sekalian para rasul itu masing-masing bebuhan sidin mengingatkan tentang betapa fitnah Dajjal dan cara untuk terhindar daripadanya. Jadi sangat keliru orang-orang kita yang hidup pada zaman saat ini berpendapat atau berkata, kita kada tatamu jua. Bujur, tapi fitnahnya itu sejak masa para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam sudah ada, sehingga masing-masing rasul, masing-masing nabi senantiasa mengingatkan orang-orang terdekat bebuhan sidin tentang betapa yang disebut fitnah Dajjal itu. Nah, pada
bab yang ke-8 nanti macam-macam fitnah Dajjal ini terbagi kepada beberapa bagian pula. Pertama, segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Berataan kenikmatan hidup duniawi ada pada Dajjal. Dan benda-benda beku, benda-benda yang kita nilai mati akan mematuhi segala perintah Dajjal. Sehingga nanti bangunan-bangunan yang runtuh, apabila Dajjal itu berkata, wahai bangunan-bangunan yang runtuh, bersatulah kalian, maka semuanya akan bersatu. Dan apabila dia berkata, wahai segala benda yang ada di dalam bumi, keluarlah kalian, maka keluaran emas, perak, timah tanpa tersisa sedikit pun, dan akan mengikuti kemana Dajjal itu pergi. Bagian yang kedua, ada bersama Dajjal seumpama surga dan neraka. Bagian yang ketiga, kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang nantinya tidak bisa dimasuki olehnya. Bagian yang keempat, bantuan syaitan-syaitan untuk memperkokoh kedudukannya. Sehingga dengan syaitan-syaitan yang ditundukkan kepada Dajjal, baik itu yang ada di timur sampai di barat, tidak ada satupun syaitan yang tidak ditundukkan Allah untuk mematuhi perintah Dajjal. Ini karena luar biasa istidraj, lanjuran daripada Allah untuk Dajjal ini. Jadi syaitan-syaitan inilah yang nantinya akan masuk ke rumah-rumah segala orang-orang yang punya rumah di dunia ini, dan mereka akan mengajak para penghuni rumah untuk mengikuti Dajjal. Asing-asing menyurung pandir tentang keistimewaan Dajjal, asing-asing menyurung pandir tentang kehebatan Dajjal. Dan disebutkan tidak kurang setiap rumah itu dimasuki oleh 100 syaitan. 100 daripada syaitan. Ada yang menyerupa jadi arwah kai, ada yang menyerupa jadi arwah nenek, ada yang menyerupa jadi arwah abah uma, menyerupa jadi dangsanak, kamanakan, dan segala orang-orang yang pernah kita kenal di dunia ini selama hidup kita atau selama hidup orang-orang yang kita kenal tersebut. Bisa kita bayangkan mun penghuni rumah berlima, bersepuluh aja yang datang mengeroyok pandir, istilahnya tuh tarubah sudah, keyakinan kandur sudah, ibarat ada suatu pilihan itu rambang sudah. Ada ini 100 syaitan tidak kurang dikerahkan masuk pada setiap rumah orang-orang yang ada di dunia ini, dan mereka tidak akan menyerah sampai orang-orang yang punya rumah percaya bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan mereka. Tapi di waktu itu bagi orang-orang yang sangat kuat imannya, sangat kuat tauhidnya, mereka akan berkata, kalian bukan keluarga kami yang sudah meninggal, kalian hanya syaitan yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membujuk kami jadi pengikut Dajjal. Oleh karena itu enyahlah kalian wahai syaitan-syaitan yang terkutuk. Maka mereka pun berangsur-angsur keluar dan hilang daripada rumah orang tersebut. Logikanya kada kegampangan, bini itu nah mati laki, setahun, 2 tahun, 3 tahun makin kegenangan, maka orang kematian tu makin hari makin kegenangan lawan nang sudah mati. Rahat kegenangan benar, datang orang nang putungan pas nang kaya laki seorang. Kada usah mulai hujung rambut sampai hujung batis, kada kurang kada lebih daripada arwah laki seorang. Nang pindah maha hirip aja rupa, atau rupa kada tapi mahirip, cuma tabiat karakter pindah mahirip asata bayang-bayang sudah lawan nang sudah mati nginto. Apalagi pas benar mulai hujung rambut sampai hujung batis. Biniku belum belaki leh, setia benar biniku ni lawan aku. Padahal apa? Syaitan wara itu. Maka saking pasnya ya ibarat andak tahilalat, andak kunat di awak pas lawan nang sudah mati nginto. Suara sama, rupa sama,
awakan sama, tangan batis sama juga, rambut kada kurang sedikit pun daripada orang-orang yang sudah mati. Syaitan yang menyerupa supaya orang-orang yang didatanginya itu percaya bahwa Dajjal itu punya kelebihan, punya kehebatan, bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wah, ini jar kalau Nabi Isa barangkali kawan dihitung orang yang sudah mati dihidupkan sidin. Kalau Dajjal ini ujar orang yang lemah imannya, 7 turunan ke atas yang sudah matian, iya kawainya menghidupkan. Jadi ujar orang yang lemah iman tauhidnya, berarti Dajjal ini harap daripada Nabi Isa. Kalau Nabi atau Rasul punya mukjizat, berarti Dajjal ini alahan pada para Rasul yang berisi mukjizat. Sehingga disitulah banyak goyah keimanan orang-orang yang punya iman di kala itu. Terkecuali orang yang mempunyai iman tauhid yang sangat kuat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita bicarakan. Kemudian lagi pada bab yang bahagian yang ke-9, cara untuk selamat dari fitnahnya. 10. Dajjal mencoba untuk memasuki Madinah Al-Munawwarah dan peristiwa seorang lelaki beriman yang sangat kuat, dia berani menentang Dajjal. Yang ke-11, Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tentara-tentara beliau di Baitul Maqdis. 12. Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Nabi Isa wali terakhir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun wali Allah sesudah masa Nabi Isa turun daripada langit nantinya. Yang ke-13, Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang tersisa di dunia ini, karena semuanya habis dibunuh oleh Nabiullah Isa. 14. Nabi Isa alaihi salam mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan kewajiban zakat istilahnya. Jadi hukum zakat kada wajib lagi di zaman tersebut, karena kada ada lagi orang yang berhak menerima zakat, saking makmur adil sentosanya di zaman Nabi Isa tersebut. Yang ke-15, ucapan terakhir tentang Dajjal. Nah, kita bicara pada bahagian pertama, Dajjal pembawa fitnah yang besar. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makhluknya yang bernama Dajjal ini adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakannya kepada umat manusia yang beriman. Tidak ada ujian yang lain yang menyamainya, apalagi melebihinya. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru minad dajjal." Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Oleh karena itu, kesemua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mengingatkan kaumnya dari ujian Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hazzara ummatahu ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umam. Wa huwa khariju fikum la mahalah. Wa in yakhruju wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslim. Wa in yakhruj min ba'di fa kullun hajiju nafsih. Wallahu khalifati ala kulli muslim." Sesungguhnya tidak ada satu fitnah ujian Allah di atas muka bumi ini sejak Ia menciptakan zuriat Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal.
Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jua pun kecuali nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Saya, kata Rasulullah, adalah nabi yang terakhir sekali, dan kalian adalah juga umat yang terakhir sekali, maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kalian. Karena telah terbukti sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal belum lagi keluar. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan jikalau ia keluar setelah kewafatanku, kata Nabi, maka kalian semua bertanggung jawab untuk melawannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kalian sekalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak minta ampun atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat keberkahan daripadanya untuk kita seberataan, orang tua kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita. Mudah-mudahan berataan kita Allah jadikan hambanya yang kuat, gigih, semangat, istiqamah menuntut ilmu agama, baik ilmu batin ataupun ilmu zahir, dan dikuatkan di dalam mengamalkannya serta istiqamah sampai husnul khatimah. Mudahan dilimpahkan Allah keberkahan pada ahli keluarga kita, rumah-rumah tangga kita, usaha kita, rezeki kita seberataan nang halal, nang barakah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah.